Alhamdulillah. Oke, Bismillah ya Teh ya. Kita mulai aja. Apa di sini ada Mbak Farida, ada Teh Misel, ada Mbak Kurniati ya. Mangga yang bisa buka videonya silahkan dibuka. Ya. Insya Allah hari ini lebih ke sharing lagi ya Teh ya. Gitu. Mungkin dari beberapa kisah. Hari ini saya akan bahas dicampur ya tadi mix gitu. Jadi nggak fokus terhadap satu sosok saja, tapi akan banyak banget mungkin beberapa kisah-kisah yang beberapa teteh sudah pernah dengar atau mungkin ada yang belum pernah dengar. Yang pasti intinya adalah kita akan ambil sosok-sosok apa sikap tauladan ketenangan dari seorang istri atau seorang ibu pada zaman Rasulullah. Begitu teh ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Apa yang lain mungkin nanti akan menyusul. Insya Allah nggak panjang, nanti kita akan lebih banyak sharing gitu ya teh ya. Kita mulai aja ya, kita mulai aja dengan bahasa apa dengan taud dan basmalah. Mangga teteh teteh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gimana teh Ramadannya sebelum saya masuk ke kisah? Insya Allah ini udah hari ke-22. Oh, ya teh ya. Insya Allah hari ke-22 teh tinggal berapa hari lagi? Ya Allah nggak kerasa Ramadan teh. Ya udah berapa banyak sih amal yang kita kumpulkan gitu kan. Udah berapa banyak sih permohonan ampunan kita ke Allah gitu kan. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang celaka. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja di Ramadan teh. Karena kata Allah begini, celakalah bahkan dikatakan durjana ya gitu. Ah iya, betul. Eh, betul-betul kemarin malam itu malam ke-21. Nah, sekarang malam ke-22 hari ke-21 punten. Iya betul. Betul teh. Nah, yang kemarin sudah melek, nah, Insya Allah ya. Mbak Kurniati melek Mbak malam. Itikaf di mana Mbak? Di rumah? Masih di rumah, belum kemana-mana. Soalnya anak-anak masih aktif sekolah kan. Iya, Masya Allah. Ya, apa nyambung yang kemarin ya, gitu ada bahasan pertanyaan tuh di grup kan, afdolnya di mana gitu kan. Karena memang perempuan tuh memang afdolnya di rumah sih. Bahkan apa Ustadzah Hidayat juga bilangnya buatlah satu mihrab gitu kan ya untuk istrimu di rumah gitu kan, sediakan sehingga dia bisa itikaf, dia bisa fokus terhadap robnya pada malam itu gitu kan. Nah, malamnya itu kan dimulai dari kapan teh? Sebetulnya dimulai dari pada maghrib ya kan saat terbenamnya matahari tuh. Nah, sampai sebelum subuh. Nah, itulah yang disebut dengan malam teh. Tehnya mudah-mudahan malam ganjil kemarin gitu kan ya. Kan kita nggak tahu ya malam Lailatul Qadar itu kapan. Hanya saja Allah memberikan kisi-kisi gitu ya di malam-malam ganjil. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Begitu teh ya malam-malam ganjilnya. Ya, carilah di situ mutiara-mutiara besar gitu. Nah, ini mungkin kita lihat teh bagaimana sih sosok-sosok para sahabat gitu kan mendukung para suaminya, entah itu dalam kondisi ketika berpuasa gitu kan ya, entah itu misalkan ketika mereka berperang karena ada beberapa peperangan yang memang itu di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Peperangan-peperangan besar itu beberapa itu di bulan jatuhnya di bulan Ramadan. Nah, ini kenapa sih saya akan angkat beberapa kisah dari sejarah Rasulullah karena memang kita tuh umat akhir zaman ya Teh, di mana kita mencontoh nabi kita, nabi besar yaitu Nabi Muhammad eh, sehingga gini, jika kita membahas yang sebelum-sebelumnya mungkin terlalu jauh ya, tapi di dalam Quran sosok istri-istri para nabi itu ada yang diabadikan. Nah, ada yang diabadikan dalam Quran itu surat At-Tahrim. Mangga, Mbak siapa nggak? Karena di sini baru Mbak Kur ya yang masuk. Mangga Mbak Kur. Ya, Mbak Kur jadi kayak sharing private ini Mbak. Ya, Masya Allah nggak apa-apa. Sok, Mbak Kur. Baca Mbak, punten Mbak. Bantu saya baca surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu, Masya Allah ya, kalau menurut saya surat yang luar biasa. Karena diawali dengan apa kisahnya Aisyah ya dengan Hafsah. Nah, nanti diakhiri dengan ciri-ciri istri-istri para nabi dan rasul. Enggak, Atah halaman berapa teh? kalau di Qur'annya halamannya halaman 560 ya kalau sama, kalau suratnya surat 66. Oke. Ayat berapa? Dari ayat 10, Mbak. Enggak, karena satu huruf itu diganjarnya
Luar biasa ya, bahkan satu ayat itu diganjarnya berapa? 1 kali khatam Al-Quran. Nah, mangga Mbak, mending diaos aja ya, dibaca aja. Di Tarawihnya. Mangga, terjemahnya apa sama ininya nih? Sama sama, ayatnya? sama ayatnya. Coba Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'an wa qila udkhulan nara ma'ad dakhilin. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. Nah, artinya Mbak. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu kedua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Insya Allah, tuh ya. Allah mengasih perumpamaan seorang istri ya, itu dimana tidak pernah ada alasan seorang istri itu tidak mendapatkan ridho Allah ya gitu. Karena gini, suami saya nggak ngajarin saya gitu kan. Nggak ngajarin saya untuk belajar tanda kutip ya mendekatkan diri kepada Allah gitu. Maka tadi ya udah buat apa sih gitu kan saya taat kepada beliau misalkan gitu kan. Kita lihat contoh siapa di situ. Contoh Asyah ya, Asyah istri Firaun. Coba lihat Asyah itu begitu sangat taat walaupun dalam hatinya sudah menerima akidah atau tauhid dari Allah ya. Dan diceritakan pun Asyah itu termasuk orang-orang yang hanif dari ajaran agama yang terdahulu. Jadi tidak pernah mengakui bahwa Firaun itu adalah Tuhan. Nah, dia pun menikah itu sebetulnya karena terpaksa. Terpaksa jika dia tidak menikah maka keluarganya itu akan dibunuh. Begitu yang saya dengar ceritanya. Ya, dan saya baca di bukunya juga begitu. Ada beberapa riwayat menceritakan bahwa Asyah itu terpaksa menikahi Firaun. Gitu. Jadi bukan karena cinta, bukan karena apa gitu. Karena Asyah itu orang yang hanif. Gitu. Makanya ketika pas Nabi Musa menjadi Nabi dan Rasul, Asyah itu didakwahi oleh siapa? Ada yang tahu nggak? Masyitoh ya. Masyitoh itu adalah dayang, dayangnya artinya yang tukang sisir. Nah, tukang sisirnya Asia, tukang sisirnya anak-anaknya, tanda kutip ya, di sana kan banyak ya istri Firaun. Nah, terus dari Masyitoh inilah Asia itu mendapatkan kabar bahwa Nabi Musa itu seorang nabi kita. Maka Asia itu menerima keislamannya dengan sepenuhnya dan dia menyembunyikan keislamannya di hadapan suaminya. Tapi suaminya meminta apapun kepada Asia, apakah tidak dilayani? Dilayani. Dilayani. Ya, karena apa? Ketika menjadi seorang istri, maka hubungan itu masih terikat, kewajiban masih terikat, ya, haknya masih ada, begitu. Jadi, ketika dia masih menjadi istri Firaun, berarti kewajiban dia seorang istri kepada Firaun itu masih berjalan, begitu. Walaupun Firaun, ya begitu. Nah, berarti sekarang kita ada dong hujah bahwa
kenapa kita harus tidak taat kepada suami selagi tidak mengajarkan maksiat ya teh ya gitu. Kenapa kita harus tidak taat kepada dia? Misalkan karena tadi dia tidak mengajarkan kita secara agama atau misalkan dia tanda kutip ya teh galaknya gitu ke kita teh. Dan sebetulnya kita taat kepada suami itu adalah taatnya kepada Allah. Itu dulu yang digarisbawahi. Jadi bukan kepada suaminya teh. Karena kalau kepada suaminya kecewa, teteh mau sebesar apapun misalkan berusaha, ternyata ujungnya teteh cuma berharap kepada suami, ujungnya pasti kecewa. Karena pengharapan kita mau ujungnya adalah kepada Allah. Jadi sikap suami seperti apapun, yang penting tugas kita, kewajiban kita selesai. Karena yang akan dimintai pertanggungjawaban itu. Oke, itu contoh yang tentang seorang istri taat kepada suami walaupun suaminya seorang Firaun. Ya tuh kira-kira aja lah teh, masa suami kita disamain sama Firaun, kan enggak ya teh ya. Kan suami kita memberi enggak ngaku-ngaku jadi Tuhan ya gitu. Enggak separah itu gitu teh. Suami kita mungkin ketika emosi dia marah ke kita misalkan gitu ya, atau misalkan ada hal-hal yang dia belum bisa menunaikan kewajibannya misalkan. Hanya sebatas itu, tapi dia bukan seorang yang mengaku Tuhan. Nah, ini orang yang mengaku Tuhan saja oleh Asia diperlakukan seperti itu. Tetap dianggap dia itu adalah sebagai suaminya dan tetap menjalankan kewajiban. Begitu. Nah, terus ada lagi istri-istrinya Nabi siapa? Nuh dan Lut ya. Nah, kalau Teteh tahu itu gimana tuh istrinya? Itu diceritakan kalau kisahnya Nabi Nuh itu istrinya tuh sebetulnya awalnya ikut Islam teh, mengikuti dakwahnya Nabi Nuh. Tapi karena ketidaksabaran sehingga dia memutuskan untuk keluar bahkan ikut menjelek-jelekan Nabi Nuh beserta anaknya Kan'an, yang dimana jadi dua-duanya itu tidak terselamatkan. Kebayangnya teh Nabi Nuh itu dakwah sebanyak kurang lebih ratusan tahun. Ya, dan cuman berapa? 80 orang kurang lebih yang selamat masuk ke Bahtera, dan itulah orang-orang yang cikal bakal keturunan-keturunan selanjutnya sampai ke kita sekarang. Makanya kenapa ada sawo matang, ada putih, ada hitam gitu kulitnya, itu teh dari anak-anaknya Nabi Nuh. Begitu kisahnya. Nah, kita soroti tentang kisahnya istrinya itu. Teh, Nabi Nuh itu seorang nabi dan rasul. Nabi Lut pun seorang nabi dan rasul. Jika bicara perkara hasil, berarti mereka gagal untuk mendidik istrinya. Jika bicara hasil ya teh, benar nggak? Gagal. Karena istrinya semua tidak taat kepada Allah. Tapi jika bicara proses, apakah mereka gagal? Enggak teh. Kalau secara proses mereka sudah maksimal, sangat maksimal. Bahkan Nabi Nuh ketika melihat Kan'an itu terjerembab dengan air ya, terus Nabi Nuh berkata, anakku naiklah, naiklah gitu kan. Nabi Nuh pun kan menangis. Katakan, apa aku tidak akan naik ke dalam bahteramu ayah. Aku akan mencari tempat yang lebih tinggi karena aku bisa menyelamatkan diriku. Begitu kata anaknya. Terus kata Nabi Nuh, ya Allah, mana janji engkau? Gitu. Engkau katakan kau akan selamatkan keluarga. Turunlah Nabi Jibril. Malaikat Jibril turun. Nah, itu sudah dikatakan bahwa, wahai Nabi Nuh, sesungguhnya Allah sudah mengabulkan doamu karena keluargamu itu adalah orang-orang yang ada di dalam bahtera. Begitu. Insya Allah ya, itu teh padahal nasab. Ya, nasab secara nasab gitu kan, anak, terus istri loh gitu loh tehnya. Jadi kalau nasab mah ke anaknya gitu kan. Tapi kata Allah, keluargamu adalah yang ada di dalam bahtera. Jadi janji Allah sudah ditunaikan. Begitu. Menangis Nabi Nuh. Sedih kan teh ya. Tapi bicara prosesnya Nabi Nuh kan terus ya, masuk sini nah, masuk terus berusaha untuk mengingatkan anaknya. Nah, sekarang kita misalkan ada di satu titik di mana kita memiliki anak ya, tanda kutip anak yang berlebih gitu. Berlebih tuh mungkin secara orang mah konteksnya saya nggak tega ya teh kalau bilang nakal dan tidak ada anak yang nakal ya. Nah, mungkin berlebih saja gitu kan ya karakternya. Terus kita bilang, dasar kamu mah misalkan itu anak nakal lah, anak apalah gitu. Seberapa banyak sih proses kita untuk mendakwahi dia? Seberapa banyak sih proses kita untuk memberitahu dia, mengasihi dia gitu. Dan yang akan kita pertanggungjawabkan mah itunya teh, bukan hasilnya. Ingat saya bilang bukan hasil. Anak teteh soleh itu mah urusan Allah. Anak teteh misalkan tidak soleh tanda kutip ya, nauzubillah, itu pun urusan Allah. Karena kalau bicara gagal atau tidak, contoh saja para nabi. Begitu teh. Nah, berarti ada karakter-karakter istri yang akan membangkang
suami-suaminya walaupun suaminya taat gitu. Itu contoh-contoh di Quran teh begitu. Lalu yang terakhir ditutup dengan apa teh di sini? Dengan kisahnya Maryam ya gitu. Maryam gitu di mana Allah sudah mensucikan, Masya Allah ya gitu, Ibunda Maryam itu kan tidak pernah tersentuh, tidak pernah tanda kutip bertemu dengan laki-laki selain siapa, Nabi Zakaria dan satu lagi tuh namanya Yusuf kalau nggak salah, ini yang tukang nganter-nganterin makanan gitu. Nah itu tapi Allah itu mengujinya gitu. Menguji wanita ini dengan begitu sangat berat, yang tiba-tiba Allah tiupkan rohnya gitu kan, rohnya Nabi siapa, Nabi Isa ya, ruhnya kepada rahim Maryam, yang konteksnya pada saat itu Maryam itu sangat dilulukan sebagai wanita yang solihah. Ketika hamil langsung teh orang-orang di situ, orang-orang Yahudi, orang-orang yang memang tadi ya tanda kutip membenci apa Maryam gitu, itu sampai mencela, mencaci, memaki. Bahkan Maryam pun ada di titik akhir sampai bilang kepada Allah, ya Allah, jika rasanya begini diperlakukan oleh manusia, maka aku ingin mati saja. Pernah Ibunda Maryam pun berkata seperti itu, tapi malaikat Jibril datang teh, lalu mengatakan kepada Ibunda Maryam, wahai Maryam, goyangkanlah pohon kurma di belakangmu gitu. Gitu. Jadi udah menahan sakit kontraksi, nahan sakit hatinya begitu ya, ke apa diperlakukan begitu oleh orang-orang gitu kan, sendirian pula, melahirkan sendirian teh tanda kutip ya, melahirkannya. Kita mah melahirkan masih bisa ditemani suami, ya suami tiba-tiba, ayah saya kontraksi, ayah pulang gitu kan. Masih bisa begitu. Tapi Bunda Maryam itu melahirkan dengan kondisi betul-betul sendiri. Ya, dengan yang luar biasa mungkin teteh-teteh juga sudah pernah mengalami ya gitu. Bagaimana sih proses persalinan. Nah ini Bunda Maryam itu luar biasa. Lalu diperintahkan oleh malaikat Jibril menggoyangkan kurma sehingga jatuh kurmanya lalu suruh dimakan oleh malaikat Jibril. Itu makanya banyak ya kalau sekarang para bidan tuh ya bidan-bidan apa ya mengizinkan atau tanda kutip justru menganjurkan untuk memakan buah kurma di akhir-akhir persalinan. Bahkan ketika kita hendak lahirkan pun biasanya saya dulu waktu lahiran tuh dikasihnya kurma gitu, disimpankan di meja teh, makan ya dimakan ya gitu. Kayak gitu karena memang ada syariatnya ternyata teh gitu dicontohkan. Nah itu lihat bagaimana sih seorang Ibunda Maryam yang walaupun sendirian tapi beliau itu tetap kuat kokoh gitu. Sehingga Allah berikan tadi ya apa pembelaan yang luar biasa yaitu dengan siapa? Dengan anaknya sendiri. Kan gini, kalau ngomong-ngomong puasa ya teh, puasanya Siti Maryam, nah apa puasanya Ibunda Maryam itu adalah puasa bicara teh. Kalau kita mau puasanya puasa dari makanan minum ya. Kalau Ibunda Maryam itu puasanya dari bicara teh. Jadi nggak boleh dia itu berbicara tentang anaknya. Jadi kenapa sih anaknya ada di sini gitu kan, itu nggak boleh. Suruh puasa, ada ayatnya. Saum tulisannya. Jadi suruh diam gitu. Kayak apa Maryam itu adalah puasanya dari apa Siti Maryam teh pada saat itu. Ya Masya Allah, ketika gejolak jiwa pengen menjelaskan, tapi kok Allah dilarang teh. Nah itu kan gimana sih gitu kita menahannya. Sekarang menghadapin ke anak-anak, gejolak jiwa mah pengen marah, kesel, meluapkan emosi. Tanda kutip kalau kita bahas yang minggu-minggu kemarin, mungkin tete-tete punya satu luka yang luar biasa. Sehingga tadi ke anak teh, dah aku pun dulu begitu diperlakukan. Maka aku pun ya udah gitu, emang gini gitu kan. Kayak itu gitu. Emosi-emosi itu tahan teh, tahan. Jangan sampai kita ngebludakin semuanya ke anak, karena anak tuh nggak tahu apa-apa. Ya, sampai akhirnya kan Siti Maryam itu beliau itu diam dan Allah berikan apa tadi? Keajaiban ya kepada Nabi Isa ketika bayi beliau bisa berbicara, dan siapa yang menjelaskan? Nabi Isa gitu kepada orang-orang bahwa ibundanya itu adalah seorang wanita yang suci begitu. Nih, Masya Allah. Ini kisah ini banyak sekali yang memang dijadikan apa landasan ya untuk kita teruslah ingat kepada Allah karena kita nggak tahu teh, dan ada pilihan-pilihan menjadi seorang istri, mau jadi istri pembangkang, mau jadi istri yang taat tadi gitu ya, terus kalau yang di akhir itu menjadi seorang ibu yang kuat ya, kuat. Jangan begini, ketika teteh punya anak teteh bergantung kepada suami teteh, nggak ada suami mah aku nggak bisa ngurus anak, nggak ada suami mah nanti anak-anak aku di apa sekolahnya gimana, makannya gimana, nggak begitu teh.
Karena semua itu rezeki adalah milik Allah. Ingat saya pernah bilang, suami itu masih seorang pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Jadi kalau suami teteh-teteh nggak ada, teteh-teteh akan tetap ada rezeki dari Allah. Gitu ya. Nah ini kan kisah sosok-sosok wanita sebelum adanya Rasulullah ya. Nah sekarang kita masuk kepada wanita-wanita yang di masa atau di zaman Rasulullah. Saya tadi bahas tentang ketenangan tadi. Kita lihat dulu sosok Ibunda Khadijah. Ya, teteh-teteh tahu ya. Masya Allah mungkin sering banget ngedengerin kisahnya Ibunda Khadijah tentang ketenangan beliau saat Rasulullah turun dari Gua Hiro. Ya, nah itu gimana sih teh ketenangan ketika Rasulullah itu, wahai istriku, selimutilah aku. Gitu. Nah itu gimana reaksinya pulang-pulang? Kalau kita bayangin aja teteh-teteh, suami pulang, misalkan nih malam-malam, ketakutan, terus bilang, bu, selimuti ayah gitu. Kira-kira respon kita tuh gimana? Panik, tenang, senyum, atau ikut riuh gitu? Dah biasanya mah panik, ikut riuh teh. Bener nggak? Coba, saya tanya Mbak Kur. Kita meriuh dulu. Iya, so. Gimana Mbak Kur? Kira-kira gimana Mbak? Mbak Kur gimana coba? Teh Yuli gimana Teh Yuli coba? Pasti reaksi awalnya saya jamin itu panik, ikut riuh gitu. Ya, nah kita lihat gitu. Ari Ibunda Khadijah gitu enggak? Ternyata enggak teh. Begitu sangat tenang. Apa tanda kutip membopong ya? Karena apa sih ada yang mengatakan merangkul, ada yang mengatakan menggandeng gitu ke suaminya atau kepada Nabi Muhammad pada saat itu untuk masuk ke dalam kamar. Lalu diselimuti dan didiamkan teh. Enggak langsung nanya gitu. Kita mah jangankan masuk kamar teh, di pintu aja udah riweuh. Ayah teh kenapa? Emang ada apa sih? Cerita dulu sama ibu, ada apa sih ya? Jadi takut ibu. Ya Allah ya, gimana ini? Kita gitu teh. Ya, kita lihat Ibunda Khadijah tuh begitu sangat tenang banget gitu ngadepinnya. Sampai Rasulullah sudah betul-betul tadi ya dikasih minum dulu gitu, dikasih dulu satu ada yang mengatakan sepotong roti ya, ada yang mengatakan sebiji kurma, walau alam itu perbedaan atau hilafiyah aja. Nah, setelah tenang betul-betul baru Khadijah itu bertanya, wahai suami, apakah gerangan yang terjadi gitu? Ada apa gitu? Akhirnya Nabi Muhammad berkata bahwa ceritakan tuh ada yang datang gini di Gua Hiro gitu kan. Terus Ibunda Khadijah tersenyum lalu dikatakan apa yang engkau takutkan? Aku tuh takut dia itu bukan malaikat tapi dia itu adalah setan gitu. Jadi takut yang datang malaikat Jibril itu setan gitu bukan malaikat. Tapi kata Khadijah apa? Lihat nih cara menenangkan suaminya begini. Wahai suamiku, tidaklah mungkin setan itu menghampirimu di atas gua Hiro itu. Karena aku meyakini engkau itu adalah orang yang amanah, engkau itu orang yang menepati janji, engkau itu orang yang bisa orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, orang yang suka menyambung silaturahmi. Tidak mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi atau menimpa kepada engkau. Begitu teh. Jadi di apa ya? Di mun bahasa Sunda mah dibubungah gitu hati nate. Jadi betul-betul digedein gitu bahwa nggak mungkin gitu teh. Itu teh. Sok percaya gerak. Gitu teh. Tenang banget. Namun kita memisahkan punten ini udah bukan malaikat yang datang merenya gitu kan Arika suami kita mah bisa jadi misalkan dia udah nauzubillah ya ini nauzubillah dikejar-kejar begal atau apa ya gitu kan istilahnya mah pas malam-malam teh gitu kan. Itu bilang kita kumaha nenangin suami di situ. Tadi teh bukan jadi kita kayak yaudah tuh ya nanti mah jangan pulang malam-malam makanya gerak kata ibu juga nurut gerak ke ibu udah kalau lembur jangan aja misalkan gitu kan nggak begitu ya teh solusinya gitu tapi kita cuman tinggal gini ke suami ya semua itu sudah ketetapannya insya Allah ya udah datang ke sini dengan selamat gitu kan apa mudah-mudahan ke depannya mungkin Allah tuh lagi nyuruh kita untuk apa lebih hati-hati lagi ayahnya gitu kan kasih teh ketenangan itu gitu. Ya jangan sampai kita ngeririwa tadi yang kata misal udah kita masuk ngeririwa duluan gitu ya itu lihat ketenangannya satu terus ada lagi sosok-sosok lagi
yang apa sih diceritakan memberikan satu ketenangan kepada suaminya. Masih dicerita tentang istrinya Rasul. Siapa? Ada yang tahu nggak kisah perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah itu adalah satu peperangan atau umroh yang pertama kalinya akan digelar oleh Rasulullah setelah Rasulullah hijrah. Itu di tahun ke-6 Hijriah atau tahun ke-19 kenabian. Nah itu, disitulah Ummu Salamah ya istrinya Rasulullah itu masya Allah ketenangannya luar biasa, sikapnya bijaksana, cerdas gitu kan. Ketika nanti ada satu hal yang membuat Rasulullah itu tidak jadi umroh, maka diperintahkan oleh Allah untuk menggunduli rambut itu apa namanya? Tahlul ya, kalau nggak salah tahlul, menggunduli rambut dan memotong untanya gitu. Lalu Rasulullah itu keluar kepada sahabatnya yang sedang kecewa, tidak bisa berangkat umroh, tidak jadi umroh. Lalu datang kepada sahabat-sahabat dan mengatakan, wahai sahabatku, umatku, mari kita gunduli rambut kita dan potong unta. Gitu. Ada yang ngedenger nggak? Nggak ada. Semua sahabat diam gitu, meratapi aja nggak jadi umroh ya karena ke tanah suci. Gak mau ngikutin perintahnya Rasul sampai 3 kali Rasulullah itu berkata. Tapi Rasulullah tidak dengar satupun, termasuk oleh Abu Bakar. Ya Abu Bakar pun diam gitu, semuanya teh gitu. Rasulullah marah luar biasa masuk ke dalam ruangannya lagi. Kalau pada saat itu kan sebuah tenda ya. Masuk ke tendanya, Salamah. Lalu kepada istrinya dia bercerita. Wah istriku kenapa dengan sahabat-sahabatku gitu kan. Kiu 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 gitu ceritakan ke istrinya. Terus gimana istrinya? Apakah istrinya ngomong, oh ada sahabat-sahabat kamu mah karena itu udah tinggalin aja, makanya udah biarin aja. Apakah gitu? Enggak ada. Gitu. Menurut kita gimana biasanya ketika suami curhat? Kita masuk jadi kompor. Benar nggak sih? Sok cobain gerak. Sedikit banyaknya. Rata-rata kita tuh sok jadi kompor tuh buat suami. Bukan jadinya nenangin, malah cek suami teh. Malah liar ngomong ke istri teh gitu. Ya, kebayang teh. Jadi jangan salahin suami kalau misal suami nggak mau cerita ke kita. Ya, koreksi kitanya bisi kita teh ternyata ngalilir suami. Saya jadi ketawa teh. Ikut kesel gitu. Tak eta. Iya itu ikut kesel. Mas saya tuh suka suka koreksi diri juga gitu kan. Ya ya bisa suami teh kalau nggak mau cerita ke kita teh dia lebih nyaman bisa sama teman-temannya karena tadi ya cerita ke kita mah dibikin liar misalkan sama kitanya atau kitanya ikut-ikutan kesel misalkan gitu kan jadi bukan nenangin malah ngeri riweuh gitu kan. Nah itu kita koreksi diri teh. Nah ini sikap dari Ummu Salamah itu luar biasa cerdas teh. Ummu Salamah tuh hanya merangkul Rasul terus mengusap gitu kan terus berkata bahwa wahai suamiku gitu kan ya cobalah jika engkau ingin mengikuti saranku gitu kan engkau keluarlah dari ruangan ini lalu engkau gunduli rambutmu dan engkau potong untamu tanpa bicara sepatah kata pun kepada sahabat-sahabat. Jadi intinya apa teh contohan weh gitu gak usah disuruh sok contohin aja gitu. Akhirnya apa? Diikuti oleh Rasulullah. Rasulullah keluar dari tenda itu, lalu Rasulullah menggunduli rambutnya dan memotong untanya. Sahabat melihat, semuanya langsung punten teh hiruk pikuknya ya itu kalau saya baca di bukunya hiruk pikuknya teh ada yang parbut gunting teh ya ada yang istilahnya parbut pedang untuk tadi ya memotong unta paboro-boro teh itu Rasul Rasul menggunduli rambut wah cepat-cepat yang asalnya mah itu teh nggak didengar perintah Rasul teh. Nah ini sosok istri itu teh ya dua itu teh ya istri teh tenang bijaksana gitu kan memutuskan sesuatu gitu. Terus ada lagi tentang ketenangan lagi. Mungkin dulu pernah saya ceritakan sosok istrinya Tolhah ya ketika menyampaikan anaknya meninggal begitu sangat tenangnya. Gak ada sampai reaksi-reaksi berlebihan ya. Kita mah mau saya bilang kan anak jangankan anak meninggal, anak sakit keras aja kita mah geus riweuh. Pulang ya pulang ini anak gimana? Panas demam tinggi. Kita gitu teh. Tapi siapa istrinya Tolhah ini beliau tidak teh tidak sampai seperti itu, bahkan begitu tenang sampai bahkan melayani suaminya dulu. Begitu. Nah ini karakter-karakter ketenangan ini teh harus teteh miliki gitu. Ya jangan sampai kita menjadi wanita-wanita yang istilahnya mah suami teh enggan gitu untuk bertukar pikiran, untuk berkomunikasi, untuk
sharing dengan kita karena tadi karakter kita yang bukan menenangkan tapi membuat gaduh suasana. Begitu Teh. Ya, Insya Allah. Terus contoh lagi, ketika satu kisah diceritakan ya gitu. Ketika ada nantinya Teteh-teteh kalau baca Rasulullah itu sampai pernah eh, mendiamkan, tanda kutip ya, mendiamkan istrinya itu, saya lupa sebulan apa sebulan setengah ya, sebulan setengah deh kalau nggak salah Teh. Jadi meninggalkan istrinya karena ada satu perkara, dan itu semua istrinya tinggalkan Teh. Ada satu perkara gitu. Bahkan gini, kita mikir tahu tuh teh itu mah istri Rasul pasti udah yang baik-baik aja. Enggak Teh, enggak. Teteh baca kisahnya, Aisyah itu pernah berbuat perkara, bahkan di At-Tahrim itu dijelaskan ya tentang Aisyah dan Hafsah. Itu perkara teh, bahkan Hafsah itu pernah diceraikan oleh Rasulullah, pernah diceraikan. Makanya nanti ketika pas permasalahan ini yang besar ini, yang sampai Rasulullah pergi meninggalkan semua istrinya, itu Umar berkata kepada Hafsah, wahai anakku, jika jika Rasulullah menceraikanmu untuk yang kedua kalinya, maka aku tidak akan pernah menganggapmu menjadi seorang anak. Umar sampai bilang gitu teh, gitu teh. Berarti kan gini, problematika, dinamika Rasulullah dalam berumah tangga itu tuh sama dengan kita sekarang. Jadi jangan diginiin, ya tuh daya tamu aku Rasul teh dididiknya oge gitu. Tadi saya udah kasih contoh, seorang Nabi Nuh, Nabi Lut pun kalau Allah ditakdirkan tanda kutip ya, tidak tidak berhasil ya tanda kutip secara hasil gitu kan ya, untuk mendidik atau gagal untuk mendidik istrinya, ya sudah gagal gitu. Tapi ketika Allah katakan kamu berhasil, ya berhasil. Nah begitu juga tentang anak gitu loh teh. Ya anak teteh, suami teteh sekarang saling 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 ingetin gitu. Itu teh ya. Ini saya nggak bisa panjang-panjang karena memang saya ambil kisah-kisah yang memang menceritakan tentang ketenangan ya gitu. Nah yang Asia juga, Asia itu begitu tenang teh menghadapi Firaun. Bahkan di salah satu buku saya baca, ketika Asia itu hendak digoreng, digoreng itu di apa sih namanya, dimasukkan ke kuali besar itu yang dianggap oleh Firaun itu adalah nerakanya Firaun gitu. Itu ketika akan dimasukkan itu Asia itu masih bisa tersenyum lebar, masih tersenyum teh. Coba mau kita kumaha, buru-buru tenang atau teh ngelihat api wae, kita kalau kebakar tangan aja misal atau nggak ketusuk duri kira-kira gimana? Mun bahasa Sunda mah tos gegerewekan cen ya, atau enggak udah aduh 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 gitu kan. Ini dihadapkan dengan kuali besar yang sangat mendidih, itu yang hendak dirinya itu dimasukkan ke situ. Coba punya ketenangan seperti apa sih gitu kan Asyah pada saat itu. Bahkan yang melakukan itu semua adalah tanda kutip suaminya sendiri, bukan orang lain. Cok, udah mah bergelut dengan hatinya, ya salaki orang, salaki saya gitu kan. Kok sampai tega, terus tadi dihadapkan dengan begitu. Panik teh, panik. Atau saya ambil lagi, bagaimana ketenangan ibunda ibunda dari Nabi Musa, ya ya Nabi Nabi Musa tuh kumaha dialirkan di mana, di Sungai Nil ya, di mana sih gitu kan dialirkan gitu seorang bayi yang kondisinya punten belum bisa apa-apa teh bayi teh, tapi kata Allah alirkan gitu atau hanyutkan gitu. Coba ketenangan ibunya gimana sih, dalam mun kita mah tuh teh tenang artinya maksudnya tanda kutip boro-boro mau dilepasin udah wedi kekeuweuk gitu si bayi nggak mau gitu kan. Tapi ibunda Nabi Musa itu betul-betul dialir karena yakin bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah itu pasti baik. Begitu teh. Nah, kita pahami apapun yang diperintahkan oleh Allah itu pasti baik. Berarti Allah memerintahkan kita untuk taat kepada suami pasti baiknya. Pasti. Allah memerintahkan kita untuk diamanahkan untuk mendidik anak-anak kita pasti baiknya, pasti. Entah itu baik untuk kitanya, bisa jadi juga misalkan baik untuk anaknya atau kedua-duanya. Walau alam saya bilang kalau urusan hasil yang penting proses teteh-teteh untuk mencapai kesuksesan itu. Kesuksesan mendidik anak, kesuksesan menjadi istri yang solihah, ya, konita dan hafizat itu kan, itu prosesnya yang akan dihisap. Bukan hasil teteh-teteh, oh teteh udah jadi wanita yang solihah nih gitu. Enggak, begitu. Kalau teteh-teteh mau baca lagi ada nih bukunya tuh tentang Haruki Bidadari ini. Sebentar ya, bentar teh.
gitu teh. Terus di buku Harumnya Bidadari Bumi, Masya Allahnya Bidadari Bumi, teh gini, saya pernah dapet ini bahasan. Bidadari surga itu tidak seberapa cantik dibanding Bidadari Bumi. Bener lah teh. Nih ya, jadi kalau teteh-teteh nanti ditanya sama ibu yang usianya udah 50 tahun gitu, ya kabarkan, Bu, dari surga mah gak ada yang usia 50 tahun. Gak ada gitu. Jadi bakalan susah, Bu, kalau usia 50 tahun mah gitu. Gak akan ada gitu. Sambil bercanda gitu ke orang tua. Saya pernah bercanda gitu kepada ibu ya, almarhumah. Mama udah gak ada tuh yang tua kayak mama mah di surga. Terus kumaha tuh mama ada di mana? Jadi gitu kan almarhum. Saya cuma bilang, ya iya dah mama teh nanti muda lagi gitu kan. Usianya tuh kisaran di 25 sampai 30 atau 33 tahun. Begitulah kurang lebih ya, karena perbedaan pendapat. Nah, itu diceritakan dalam satu buku ensiklopedia hari akhir deh kalau nggak salah ya, yang warna hitam gitu. Itu pas saya baca isinya begitu. Bahwa bidadari bumi itu sangatlah cantik berkali-kali lipat daripada bidadari langsung dari langit. Gitu teh. Kenapa? Cina saya juga penasaran. Kok bisa ya gitu kan? Padahal kan bidadari langit, masya Allah ya gitu bisa berkali-kali lipat cantiknya. Ternyata ada di situ penjelasan teh bahwa bidadari bumi itu kenapa kecantikannya bisa berkali lipat daripada bidadari langit apa surga nanti gitu. Jadi kalau teteh masuk ke surga itu kan jadi bidadari ya gitu. Amin ya teh ya. Nah, itu ketika dikatakan begitu kenapa kan dia sudah melewati fase di mana ujian-ujian dari Allah di muka bumi. Gitu. Kalau bidadari langit ya, tanda kutip ya, bidadari di surga, itu nggak ada ujian teh, diciptakan ya, Allah sudah tak gitu. Ya, tidak diuji kan kita mau untuk masuk ke dalam surga teteh ya. Masya Allah ujiannya, subhanallah pisan. Anak rewel lah, suami pika sebelen lah, misalkan atau nyebelin. Kita banyak ujian teh gitu. Nah itu yang harus kita syukuri. Karena pernah gini teh enaknya jadi bidadari di surga mah udah jadi bidadari aja. Kata siapa gitu kan ya. Kita bisa jauh lebih baik daripada itu. Gitu teh ya. Mudah-mudahan jadi bidadarinya suami ya teh ya nanti di sana. Dan jangan heran teh nanti kalau di sana biasa aja teh nanti ada bidadari-bidadari inner beauty gitu ya teh. Iya betul. Walau alam teh ya inner beauty-nya memancar sampai beratus-ratus kali lipat saya nggak tahu teh gitu ya. Yang pasti diceritakan di buku itu begitu ya. Nah masalahnya untuk mencapai surganya Allah itu kan nggak mudah ya nggak mudah teh. Nah kalau mudah mah kata saya juga hadiahnya bala-bala ya ini mah hadiahnya surga gitu. Ibarat gini, Teteh tahu lagu yang apa lagunya siapa sih? Teh Michelle tahu nggak Teh Michelle? Lagunya yang kalau ke surga aku tuh nggak pantas gitu, kalau ke neraka aku juga nggak sanggup. Lagu siapa sih? Lagu lama dah itu ya. Duh di sini ada yang lebih tua dari saya nggak ya? Lagu siapa? Mbak Farida tahu nggak? Atau Mbak Kur atau siapa? Tahu nggak? Lagu Sia bukan sama Ahmad Dhani. Nggak tahu tak pokoknya. Iya jadi kalau ke surga aku tuh nggak layak gitu. Kalau ke neraka aku nggak mau. Krisya ya? Iya benar. Iya benar banget itu Krisya tuh kayaknya. Gitu teh. Nah kan kebayangnya kita teh pengen ke surga, tapi posisinya kita teh nggak layak teh. Terus tapi kita juga dah tuh nggak sanggup teh masuk ke neraka Allah yang dimana katanya kan tercium sedikit aja kaki kita itu membakar sampai ke ubun-ubun sudah mengalir ya. Kita teh pengen satu hal yang memang luar biasa teh, hayang surga hayang neraka ya, surga atau teh gitu kan. Oke, surganya surga apa? Surga Firdaus. Oh, tinggi pisan tehnya eta teh surga Nabi Muhammad di situ gitu kan. Surga Firdaus teh. Nah, cita-cita mah boleh ya sangat tinggi. Ketika dirunut lagi ke anak gak mau ngedidik, ke suami ngebangkang wae, terus apalagi suruh kajian hararese atau susah ya. Suruh mendengarkan ayat-ayat Allah atau minimal ya tanda kutip kalau tidak membaca mendengarkan itu pun susah, yang didengerin misalkan K-pop saja, BTS saja, terus apalagi teh yang sekarang lagi in ya, emak-emak teh ya lagi banyak banget sekarang itu bahkan masuk ke emak-emak bukan cuma anak muda ya. Blackpink tuh Lisa kayak gitu-gitu tuh emak-emak tuh ikutan teh, lumayan ya gitu. Nah, hari kita pengennya surga Firdaus, kira-kira sebanding nggak sih teh kita? Nah itu pertanyaan saya, kira-kira sebanding nggak? Sebanding nggak dengan harapan kita yang pengen surga Firdaus, tapi
secara prosesnya kita itu jalannya teh dah kayaknya mah ada jauh teh gitu ke surga tehnya gitu. Kenapa kita senantiasa melakukan dosa-dosa gitu? Makanya cari faedah atau cari amalan-amalan yang itu teh tembus ke langit. Ini pesan saya teh. Jika semua orang bisa melakukan sholat fardu, cari sholat lain yang orang-orang mungkin belum sanggup untuk mengerjakannya. Tambahin sholat rawatibnya. Oke, jika dirasa sholat fardu dan rawatib itu misalkan orang-orang masih sanggup untuk menjalankannya, tambahkan lagi dengan sholat apa, misalkan sholat duhanya. Oke, sholat duha, sholat fardu, rawatib, duha, itu orang mampu, masih banyak yang mampu mengerjakan, tambahkan lagi dengan sholat yang lain. Qiyamul lail. Qiyamul lail orang masih sanggup lagi gitu kan, tambahkan lagi dengan apa? Sholat sunat tobat setiap hari. Terus cari lagi sampai orang-orang yang jarang melakukan itu. Nah, yang ketika amalan ini jarang dilakukan oleh orang-orang, maka itulah yang tadinya teh punten harapannya mah mudah-mudahan itu amalan yang sampai tembus ke langit teh. Tanda kutip untuk tadi numpukin amal-amalan kita di yaumil hisab. Begitu ya. Atau realita selain tentang bab ubudiyah ya atau tentang peribadahan kita ke Allah secara langsung ya vertikal ke atas tentang anak. Jika pada saat ini anak-anak itu dididik dengan K-pop, dididik dengan musik-musik tanda kutip ya, dengan sesuatu hal yang memang fenomena-fenomena di luar, buatlah satu majelis di dalam rumah di mana itu jarang orang lakukan. Contoh tilawah bareng, murojaah bareng, ajarkan Quran bareng di situ. Gitu teh, ya. Kepada suami, jika fenomenanya di luaran istri itu menginjak-injak harta martabat suami dengan apa? Gue lo yang bekerja, gue lo yang punya penghasilan. Suami mah nggak ada apa-apanya. Misalkan, itu kan punten ya, menginjak-injak martabat suami. Padahal suami itu adalah seorang qawamah. Jika di luaran banyak yang begitu, maka apa? Janganlah kata begitu. Cari, oh saya harus berbeda. Intinya gini, Islam itu asing. Ya, Islam itu asing. Kata Rasul begitu. Di akhir zaman, Islam akan kembali asing. Terus kata Rasul apa? Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing oleh orang-orang sekitarnya. Begitu teh. Jadi kalau teteh lagi belajar Islam, terus disebutkan, kamu mah so suci, biasa aja lah, nggak usah kayak gitu belajar Islam. Misal ini matehnya gitu. Apa itu tuh kita udah langsung aja ke Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita tuh termasuk orang-orang yang memang tadi asing. Udah selesai teh, senyum gitu. Nggak usah jadi baper atau malah jadi gini. Udah aku diomongin sama tetangga gara-gara aku ikut kajian terus, gara-gara aku ikut misalkan nih lentera ibu gitu kan istilahnya mah. Jadi ibu mah cukup ya, lo penting mah ngasih uang misalkan gitu kan ya, ngasih jajan gitu kan. Gak usah lah ikut-ikutan apa kelas pendidikan kayak gitu misalkan gitu. Ya udahlah aku mah gak akan ikutan lagi. Nah, nggak begitu teh gitu. Justru ketika Teteh ikut Lentera Ibu, ketika Teteh ikut kajian tentang apa menjadi seorang istri dan seorang ibu, itu kan Teteh sedang mengilmui diri supaya Teteh berbeda dengan masyarakat-masyarakat lain yang pada umumnya begitu. Ini Teh yang harus apa ya kalau saya bilang tuh sama suami itu frame ya, frame masyarakat tentang Islam yang dikatakan mungkin gini, hati-hati Teh, orang yang menyampaikan tentang Islam itu bisa sesat. Jangan ikutlah teh, misalkan kalau ngaji-ngaji gitu bisa sesat. Sering nggak? Banyak nggak teh? Saya sering teh, ya, ya. Saya sering teh gitu ya. Bahkan oleh keluarga saya sendiri. Ketika saya mulai berhijrah gitu kan. Dan keluarga saya bilang, wah udah, si Tita mau udah nggak usah diajakin. Dia mah aneh, cina. Oke, gamis gede-gede, cina gitu. Kayak gitu teh, gitu teh. Sakit luar biasa. Saya bukan buat sama orang lain teh, sama keluarga. Tapi saya yakin, ya Allah, saya sedang berada di jalan Engkau. Jika memang jalan yang saya tempuh ini salah, jika cara saya beribadah kepada Engkau itu salah, maka tunjukkan kepada hamba jalan yang benar. Gitu. Jangan biarkan hamba berada dalam jalan ini, jalan salah ini lebih lama lagi. Tapi jika ini jalan yang benar, maka kokohkan hamba di jalan ini. Begitu teh. Dan Masya Allah,
Itu dari saya pertama kali hijrah sampai sekarang Allah kokohkan. Gitu, makin berubah. Proses ya, saya bilang semua berproses. Proses. Kayak gitu. Nah, ini saya rasakan karena tidak akan pernah bisa kita itu apa berubah kecuali apa teh? Tanda kutip ya, berjamaah. Teteh sendirian teh setannya banyak. Kalau di surat Al-A'raf itu kan jelas ya, di ayat ke-17 tuh, janji iblis. Ya, teteh baca tuh. Itu sumpahnya iblis. Bahkan sekelas iblis pun ku Allah itu dikabulkan doanya. Teteh jangan khawatir, apalagi kita teh. Allah tuh pasti ngabulin doa-doa kita. Cuman masalahnya, kenapa banyak misalkan teteh udah doa aku teh banyak yang belum dikabulin. Anak aku misalkan belum begini, terus aku pengen pajero, aku pengen rumah, pengen misalkan sawah, ladang gitu kan. Tapi kok Allah tuh belum dikasih-kasih aja, belum dikabulin gitu. Berarti Allah tuh nggak sayang ke aku. Bukan, bukan begitu. Nih, saya kasih contoh. Tadi, iblis aja kok Allah dikabulin doanya. Punten, orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, Allah kasih sebanyak-banyaknya. Benar gak? Ya, benar gak sok kita lihat? Orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, tapi hidupnya kumaha? Dikasihkan ya? Kayak gitu teh. Terus kenapa tuh teh kita yang taat ke Allah, misalkan sholat rajin, apa-apa rajin, tilawah terus, murojaah terus selalu mendekatkan kepada Allah. Tapi kok asa susah-susah wae hidup teh misalkan. Ya, karena kacamata kita itu dikabulkan doa Allah itu bukanlah segala sesuatu yang kita pinta. Ya. Teteh can dikasih pajero misalkan. Bayangkan teh kalau semua orang itu dikabulkan doanya, teteh bakal sulit hidup. Hidup betul, saya bilang bakal sulit. Contoh, ya Allah sembuhkan anakku. Teh mau air rumah sakit. Entah saya sembuh ya si anak. Gak akan ada dokter, ya. Udah bisa sembuh sendiri kok Allah disembuhkan ketika dikabulkan gitu. Ya, tapi apa? Ada ikhtiar kan? Masuk dulu ke rumah sakit. Nah, itu proses-proses itu teh yang akan dihisap itu. Bukan hasil sembuh atau tidaknya. Nah, jadi ketika teteh-teteh itu senantiasa berdoa, ya Allah, basuh lukaku, hilangkan lukaku, misalkan ya gitu. Hentikan rantai, tanda kutip ya, saya bilang rantai setan ya. Rantai setan ini dari diriku gitu. Cukuplah aku yang mengalami itu semua, luka-lukaku yang seperti itu, janganlah ini sampai kepada anakku dan pada suamiku. Gitu teh. Ya, itulah doa-doa kita kepada Allah supaya apa? Berhenti dari rantai-rantai yang selama ini mungkin membelenggu kita. Dan dari dulunya begitu teh. Udah belajar mah harusnya begini teh dulunya gitu. Coba teh kali kata Qurannya gimana, kata hadisnya gimana, Rasulullah teh kumah. Begitu. Ya, insya Allah mungkin sedikit ya teh ya gitu sedikit. Ini udah mau jam 11, waktunya juga sudah mepet. Jadi mudah-mudahan sedikit kisah, sedikit harapan dari saya pun untuk teteh-teteh yang hadir sekarang. Yuk berubah, berubah, bekali diri. Teteh nggak bisa sendirian. Ya nggak bisa sendirian. Teteh butuh satu komunitas, teteh butuh satu jamaah. Di mana disitulah tempat teman-teman teteh untuk saling mengingatkan, saling berkasih sayang gitu ya. Jadi bukan teteh itu bisa karena teteh sendiri, tapi tadi teteh itu harus dalam rangka pembinaan diri. Nah, pembinaan diri itu nggak bisa sendirian kan? Rasulullah pun dibina oleh malaikat Jibril. Begitu, apalagi kita. Rasul yang sudah punya golden ticket, tiket emas menuju surga, itu aja dibimbing, itu aja belajar, ya. Rasulullah kan belajar teh, ya. Ai kita belum ada tiket surga, nggak punya orang dalam di surganya, nggak bisa bayar malaikat, ya, data bisa disogok di ditu teh. Terus disuruh belajar ogah-ogahan, disuruh misalkan tadi kajian masih embung, disuruh baca Quran Koream, mengurus anak yang benar, udahlah kasih gadget aja, yang penting mah anteng misalkan. Kapan didiknya? Nah, itu teh, itulah mindset mindset apa nah? Dari siapa ini? Nopi dari juga kasih. Masya Allah. Ya udah duduk. Aduh, mana lagi majelis dulu. Iya. Bentar ya, anak saya masuk. Begitu teh ya. Pesannya itu intinya teteh-teteh harus punya ditonah ya, punya sahabat saling ngingetin. Mudah-mudahan di Lentera Ibu ini bisa terus berlanjut tuh begitu teh, karena nggak cukup hanya sekedar satu kali batch udah selesai gitu kan ya, enggak teh.
tapi gimana keberlanjutannya, gimana sih pemeliharaannya, apakah yang kemarin pengendalian emosinya, apakah yang memang sudah kemarin bareng-bareng sama teknisial kita luapkan dulu, kita hapuskan dulu, apakah kita udah mengupgrade lagi, ataukah memang tanda kutip pun kembali lagi ke dulu gitu ya. Nauzubillah teh, mudah-mudahan bukan orang seperti itu. Ingat, Ramadan tinggal berapa hari lagi. Orang yang sukses dalam Ramadan adalah dia yang memiliki satu kesuksesan, perubahan diri yang tidak akan pernah kembali lagi kepada masa lalu. Contoh, Teteh berubah dari salah satu karakter pemarah misalkan gitu. Nah, ketika pas beres Ramadan itu Syawal sampai bulan-bulan berikutnya, Teteh sudah bukan jadi orang pemarah. Ya, jadi sukses itu bukan hanya di Ramadannya, tapi justru di bulan-bulan berikutnya. Persiapkan. Insya Allah ya Teh ya. Dari saya begitu. Mudah-mudahan lebih kurangnya mah dimaafkan ya. Kekurangan mah full itu mah dari lisan saya, pribadi saya. Tapi kebenaran mah atau pemahaman mah itu murni datangnya dari Allah. Begitu ya. Enggak, Teh siapa? Ada yang mau ditanyain atau ada yang mau disampaikan dulu? Silakan, ada Teh Melda, ada Teh Yuli, Mbak Akur, ya, saya didampingi sama Teh Nisa sama Mbak Farida. Enggak, ada yang mau disampaikan dulu atau ada yang disambungin Teh? Tita, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Apa Teh Far? Ini kan sebenarnya udah dari Ramadan sebelum-sebelumnya itu dapat rezekinya gitu ya. Halangannya selalu di akhir-akhir gitu kan. Jadi di 10 Ramadan, di 10 hari Ramadan itu kan seringnya dapat rezekinya gitu ya, dapat halangannya. Itu ada mungkin tips and triknya yang kan kita nggak bisa itikaf atau yang ibadah yang kalau kita lagi nggak halangan gitu ya. Ini kira-kira tips and trick dari Teh Tita untuk menjemput Lailatul Qadar gitu ya, untuk lebih kita juga bisa merasa khusyuk banget nih di 10 hari Ramadan aja walaupun kita sedang halangan, itu kayak gimana Teh? Masya Allah. Ya, inilah ya. Kadang-kadang kita teh berpikirnya teh eta teh problematika. Padahal itu teh satu kelebihan yang Allah teh titipin teh kepada perempuan sebenarnya. Ya, saya ingat satu hadis diriwayatkan bahwa setiap apapun yang kita lakukan, rutin kita lakukan, peribadahan kepada Allah, ketika dia itu mengalami menstruasi atau halangan, maka pahala itu tetap mengalir. Nah, itu dulu yang digaris bawah itu. Jadi kalau Teh Farida biasa terbangun malam, terbiasa untuk qiyamul lail, terbiasa untuk tilawah di malam hari. Nah, ketika Teh Farida itu bangun ya tanda kutip, tapi syaratnya harus bangun ya, jadi bukan gini, aku lagi head bobo aja lah pokoknya tetap aja pahala mengalir, enggak Teh, ternyata saya pun awalnya mikirnya begitu, ternyata bukan. Jadi kita harus bangun Teh. Nah, si pahala-pahala yang biasa kita kerjakan itu, sholat kita, tilawahnya kita misalkan gitu kan ya, itu ngalir gitu. Nah, caranya supaya kita tetap melek gitu kan, cari amalan yang diperbolehkan untuk dikerjakan bagi orang-orang yang sedang haid. Contoh, kalau saya dulu ya gitu, karena qadarullah setiap Ramadan ini saya lagi hamilnya gitu, jadi masya Allah, alhamdulillah gitu tehnya. Nah, dulu waktu ketika memang saya haid gitu kan, dan itu menginjak di 10 malam terakhir, yang saya lakukan adalah tetap bangun, siapkan satu mihrab, tetap teh itu ya, siapkan satu mihrab di situ gitu kan ya. Bahkan apa teh, walaupun sedang haid ya gitu, niatkan kepada ya Allah, niat aku bersuci kepada Engkau walaupun aku dalam kondisi begini. Ya, bahkan ada riwayat yang memperbolehkan untuk berwudu. Ini mah perbedaan pendapat ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh. Saya ambil yang boleh teh. Saya wudu dulu supaya saya khusyuk gitu kan. Saya wudu, terus saya duduk, lalu saya baca apa teh, buku-buku yang memang bisa mendekatkan saya ke Allah, atau yang sedang saya butuhkan. Contoh, gimana sih ngedidik anak? Saya butuh itu ilmunya, nah saya baca gitu ya. Atau tadi saya punya beberapa hafalan surat, saya murojaah di situ. Ya, tetap kan saya melakukan apa membaca walaupun tidak membaca tilawah begitu. Jadi wanita-wanita yang sedang menstruasi bukan berarti Allah persempit peribadahan, enggak sama sekali teh. Enggak, Allah tuh maha luar biasa, baik banget. Itu pahalanya tetap ngalir loh Teh Farida. Asalkan syarat begitu. Sering atau rutin dikerjakan, dan ketika kita haid kita tetap bangun untuk
diniatkan gitu, walaupun tidak dikerjakan. Begitu tehnya. Tong bobo tapi nya tong kulem. Karena ada alasan gitu, kan lagi head teh kan pahalanya ngalir, ya udah bobo aja. Enggak gitu ya. Gitu Teh Farida, gimana? Iya baik siap teh, Masya Allah ya ternyata bukan jadi halangan ya, bukan jadi ngerasa kita minder ya, insecure dengan yang misal oh aku teh lagi dapet gitu ya, kamu mah enak bisa itikaf kemana-mana misalnya gitu ya, Masya Iya. Allah. Nah, terus gini, hati-hati dengan itikaf teh. Karena gini, wanita itu, kan saya tadi bilang afdalnya di rumah, kenapa? Ketika itikaf itu banyak syarat teh ternyata. Jadi wanita itu kalau keluar, satu, dia udah nikah berarti harus ada izin suami. Kedua, itu dihindarkan bercampur baur dengan ikhwan. Nah, sekarang teteh cek masjid-masjid sekarang kumaha. Kalau misalkan kita pergi ke sana ternyata kita bercampur, justru kita melanggar apa? Syariat. Ya, gitu teh. Jadi kadang gini, fenomena, budaya gitu. Karena emang rasa malas yang biasanya. Itu mah penyakit sejuta umat atau teh. Iya, penyakit sejuta umat kalau lagi head, apalagi kalau headnya itu orang-orang yang suka sakit ya, sakit. Kadang suka ada tuh yang sampai bed rest ya gitu, sakit pisan. Itu teh malasnya luar biasa. Tapi tadi ada orang-orang yang tahu atau orang-orang yang mengutamakan akhirat, dia akan bisa melawan malasnya. Saya pernah cerita nggak sih ke teteh-teteh tentang akal dan hawa nafsu? Ya, akal dan hawa nafsu itu Allah ciptakan berbarengan. Tapi akal dia nurut ke Allah, hawa nafsu tidak. Maka hawa nafsu itu dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi masih diberi makan, masih diberi minum hawa nafsu itu. Nah, sampai satu titik Allah tanya lagi, kamu taat nggak? Tetap nggak mau. Terus masukin lagi ke neraka 3 kali berturut-turut sampai Allah itu tarik apa coba teh? Tidak diberi makan, tidak diberi minum. Sampai akhirnya dia ampun-ampunan dan akhirnya dia nurut ke Allah. Berarti teteh-teteh pernah dengar kalau puasa itu melawan hawa nafsu, ya? Begitu kan? Ya, itu betul teh. Karena ketika lapar dan haus biasanya gimana teh? Ya, tong tibaliknya ketika lapar dan haus, itu aku tuh lagi lapar dan haus jadi pengennya marah-marah gitu. Enggak teh. Normalnya ketika lapar dan haus kumaha? Lebih santai gitu ya, kalau saya ngerasain gitu lebih santai karena lemes ya buat bergerak gitu kan ya, biasanya begitu. Itu jadi hawa nafsu itu bisa dilawan dengan apa? Puasa. Jadi perbanyak puasa gitu teh ya, insya Allah. Sok teh lawan lahnya, saya bilang lawan apapun yang menjadi hambatan teteh untuk mendekatkan diri teteh ke Allah. Caranya salah satunya adalah dengan berjamaah. Harus punya teman untuk saling mengerti. Gitu tehnya, perbanyaklah baca buku atau apa. Ini ada buku-buku yang mungkin teteh bisa beli ya. Beli aja sih teh, karena ini buku bagus nih kata saya nih. Ini bukunya nggak seberapa. Ibunda para ulama. Ya Masya Allah isinya. Walaupun kecil ya gitu. Tapi buat saya tuh Masya Allah gitu. Seorang ibu bisa seperti itu. Ya, menghantarkan anak-anaknya menjadi seorang ahli hadis. Mengantarkan anak-anaknya jadi seorang apa syekh-syekh luar biasa gitu kan ya istilahnya. Nah, kita apa kabar teh Kak Cagra? Gimana sih mereka itu menghantarkan anak-anaknya? Doa-doa apa yang tembus ke langit gitu kan ya, dari seorang ibu untuk anak-anaknya. Itu di situ bagus teh. Baca. Nggak seberapa cuman berapa sih 30.000 kalau nggak salah harganya. Itu paling tehnya Teh Farida, semangat tehnya. Mudah-mudahan goals kita Ramadan ini memang betul-betul apa kita dapatkan. 10 hari pertama itu adalah rahmat dari Allah, 10 hari kedua itu adalah maghfirah atau ampunan, dan 10 hari ketiga itu adalah pembebasan dari neraka. Berarti kita masuk ke 10 hari ketiga, inilah masa-masa pembebasan dari api neraka dari Allah. Sok teh lagi di diskon dosa-dosa teh, lagi di sale besar-besaran ya, minta ke Allah, ya Allah hapuskan dosaku. Makanya antara doa yang Lailatul Qadar itu apa? Allahumma innaka afuwun. Nah, kenapa afu bukan gofar atau bukan gofur? Karena itu berbeda konteksnya, walaupun itu asma Allah dua-duanya dan artinya sama-sama mengampuni atau pengampun, beda konteksnya. Jika memang gofar atau gofur itu artinya adalah Allah ampuni, itu betul dosa teteh diampuni. Tapi catatan amal buruk teteh masih ada. Jadi ketika hisab itu akan ditampilkan.
Tapi beda ketika teteh meminta, ya Allah, afuun gitu. Ampuni aku, afu gitu. Itu dosa teteh Allah hapuskan. Ibarat film, ada jeda durasi yang hilang di kehidupan teteh. Ketika teteh berbuat maksiat, tahu kalau dihapus gitu. Nah itu, jadi makanya kenapa doa Lailatul Qadar afuun ya, karena Allah akan menghapuskan dosa-dosa teteh. Kurang lebih berapa tahun cina teh? Ya kalau kita hitung-hitung teh 83 tahun ya perkaliannya. 83 tahun teh kita hidup juga belum tentu 80 tahun teh. Ya walau alam bisawab kalau kata Rasulullah 60 tahunan berarti hitung aja teh sekarang berapa tahun lagi sisanya. Ya, mudah-mudahan kita juga nggak tahu, bisa jadi saya beberapa menit lagi, beberapa detik lagi, ataupun teteh duluan atau siapapun. Yang pasti, siapkah kita menghadapi Allah dengan kondisi seperti itu, seperti pas ketika kita wafat. Mudah-mudahan ya kita persiapkan. Gitu teh ya, Insya Allah udah 11 lebih 11 teh, nggak kerasanya. Enggak, kalau nggak ada lagi yang disampaikan, saya bakal tutup aja ya, cukup. Makur ya, Masya Allah semangat ya. Jazakallah teteh. Masya Allah. Ya, semangat Mbak. Ya, kita nggak tahu hari ini kita itu bisa beramal soleh sampai titik seperti apa, yang penting maksimalin aja. Gitu ya. Pesan saya satu teh, ingat ridho Allah itu akan ketika kita ridho ke Allahnya gitu. Cing ridho ngurus anak, cing ridho ngurus suami. Ya apapun aktivitas teteh, ridho teh, terima. Karena semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Ya, saya tutup ya, Teh Misal, Teh Farida, Tur Nuhun, Mbak Kur, Mbak Yuli, Ya Mbak teteh, Mira. Jazakallah. Ya, saya tutup. Ya, saya pamit. Mohon maaf sekali lagi jika masih banyak kekurangannya. Ya, saya tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun teteh.